Assalamualaikum. Hai, perkenalkan nama saya Fitria Dewi Destiani, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas Akuntansi Syariah 2B dengan NIM 2008205064. Di sini saya akan kembali mengulas materi yang telah dipelajari oleh saya di mata kuliah Etika dan Tata Kelola Perusahaan yang diampu oleh Bapak Kusatik, yaitu materi tentang Good Corporate Governance atau biasa disebut dengan GCG. Sebenarnya banyak sekali materi yang bisa dibahas dari Good Corporate Governance, tetapi salah satunya yang akan saya pilih adalah prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Tapi sebelum ke prinsip-prinsip Good Corporate Governance, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu GCG atau Good Corporate Governance. Jadi, Good Corporate Governance atau biasa disebut dengan GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan seluruh pemangku jabatan atau stakeholder. Kenapa sih GCG itu perlu diimplementasikan di sebuah perusahaan? Karena dengan mengimplementasikan GCG di sebuah perusahaan, maka perusahaan itu akan menjadi sumber dayanya akan efektif, efisien, ekonomis, dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan yang diterapkan dan selalu memperhatikan stakeholder approach. Nah, setelah mengetahui apa itu GCG, mari kita lanjut ke prinsip-prinsip GCG. Jadi, prinsip-prinsip GCG itu ada 5. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, independensi. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kewajaran atau kesetaraan. Prinsip yang pertama adalah transparansi. Jadi, transparansi adalah keterbukaan dalam mengambil keputusan dan dalam mengemukakan informasi secara material dan relevan suatu perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Nah, ada juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip transparansi. Yang pertama adalah mematuhi anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perusahaan, dan prinsip-prinsip GCG. Yang kedua, menyediakan informasi, baik informasi yang wajib, sukarela tetapi menjadi nilai tambah bagi perusahaan dan tidak mengurangi kewajiban perusahaan untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan kepada para pemegang saham dan stakeholder secara akurat dan tepat waktu, serta mudah diakses. Prinsip yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perseroan maupun pegawai sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektivitas. Nah, dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas juga ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing insan Sukovindo yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan, termasuk kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah melaksanakan tugas dan kewajiban untuk kepentingan perusahaan baik secara individu, unit kerja, tim, dan korporasi. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas berdasarkan ukuran kinerja yang telah ditetapkan perusahaan dengan tepat waktu. Prinsip yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan dan kebijakan perusahaan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pertanggungjawaban juga diikuti dengan komitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan standar etik atau kode etik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip pertanggungjawaban adalah menjadikan perusahaan sebagai good corporate citizen dengan diwujudkan 1. Pemenuhan kewajiban terhadap regulator, International Federation of Inspection Agency atau IFIA,
dan pemegang saham secara tepat waktu. Yang kedua adalah pengelolaan lingkungan sesuai standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, perlindungan terhadap hak-hak stakeholder secara umum. Dan yang keempat adalah kewajiban perusahaan dalam memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Lanjut ke prinsip yang keempat, yaitu kemandirian. Kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Ada juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip kemandirian. Yang pertama adalah mengambil keputusan secara objektif berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari kepentingan individu, kelompok, maupun golongan tertentu. Yang kedua, menghormati hak dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemandirian menjadi penting agar masing-masing organ perusahaan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan perusahaan. Prinsip yang terakhir adalah kewajaran atau kesetaraan. Jadi, kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian, perundang-undangan, kebijakan perusahaan, peraturan-peraturan perusahaan, dan ketentuan lainnya, serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Ada pula hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip kewajaran. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada pemegang saham sesuai dengan haknya atau tanpa membedakan jumlah kepemilikan saham. Yang kedua adalah memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada stakeholder untuk menyampaikan masukan, pendapat bagi kepentingan perusahaan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah memberikan reward dan punishment sesuai dengan kebijakan yang berlaku.